Terdakwa anak yang berkonflik dengan hukum AG dituntut 4 tahun penjara dalam persidangan kasus penganiayaan David Ozora. Jaksa menuntut AG untuk dijebloskan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat penganiayaan berat dan berencana. Apakah tuntutan jaksa dirasa adil bagi korban dan juga pelaku? Kami akan membahasnya dengan narasumber yakni ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho, dan kami masih berusaha menghubungi kuasa hukum terdakwa AG Birawa J. Arif. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Eva. Ya, Prof, apakah tuntutan 4 tahun yang diajukan jaksa ini sudah sesuai dengan status anak AG sebagai anak di bawah umur atau bagaimana, Prof? Ya, gini Mbak Eva, suatu tuntutan itu berdasarkan syarat yang memberatkan dan yang memperingankan. Yang memberatkan adalah tadi katakan terbukti pasal 355, 10 poin yang terkait dengan tindak pidana yang ada. Artinya di situ tidak ada yang meringankan dari perbuatan yang ada. Nah, itu. Kemudian yang meringankan adalah kaitannya hanya anak masih di bawah. Oleh karena itu dari pertimbangan yang memberatkan, yang memperingankan, dari aspek yuridis maupun sosiologis, saya kira jaksa penuntut umum sudah tepat sekali. Karena teorinya begini Mbak Eva, suatu pidana anak itu adalah diancamkan sebetulnya separuh bahasa Jawa itu separuh, setengah dari maksimum yang diancamkan. Pertanyaannya, berapa yang diancamkan dalam pasal AG? Itu kalau nggak salah 12 tahun. 12 tahun. Iya, 12 tahun. Ya, sehingga kalau jaksa berpikir sebagai suatu yang maksimal itu 6 tahun. Tapi ini jaksa hanya menuntut 4 tahun. Saya kira ini jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa anak ini anak yang kemudian depan masih baik, punya harapan baik, karena kondisi sosial, kondisi lingkungan, sehingga sampai melakukan suatu kejahatan-kejahatan yang tidak terkontrol. Saya katakan tidak terkontrol karena dari 10 item yang dilakukan penuntutan itu terbukti semua. Ini yang menjadikan saya kira kenapa 4 tahun yang memang tinggi, tapi kalau lebih tinggi lagi teorinya karena separuh dari yang diancamkan orang dewasa. Orang dewasa itu kan 12 tahun, sehingga teorinya harusnya 6. Sehingga jaksa hanya menuntut 4. Itu saya kira suatu yang betul-betul melindungi daripada anak masa depan. Oke, baik. Tapi kalau kemudian pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal di dalam Undang-Undang KUHP, apakah kemudian itu juga tepat digunakan untuk kasus anak yang berkonflik dengan hukum kalau begitu, Prof? Iya, kan sebetulnya karena tindakan ini bukan tindakan tentang anak, Mbak. Jadi subjek hukumnya anak, Mbak Eva. Tapi perbuatannya sudah perbuatan orang dewasa. Kan itu loh, merekam, memprovokasi, itu kalau kita lihat unsur-unsurnya itu sudah bukan lagi tindakan anak, tapi tindakan orang dewasa. Sehingga makanya bukan dilakukan dengan undang-undang anak, tapi undang-undang terkait KUHP. Ini yang harus dibedakan, subjek anak, tapi objeknya adalah objek dewasa. Sehingga dalam seperti ini tadi saya katakan, jaksa penuntut umum sudah memberikan suatu apresiasi, bukti sekali saya kira selesai apresiasi 4 tahun. Karena teorinya itu maksimal 6 tahun dari pidana orang dewasa. Ini yang harus kita cermati pertimbangan-pertimbangan dari segi objektif perkaranya maupun dari subjektif pelakunya. Sehingga mudah-mudahan ini pun nanti hakim juga melihat putusannya juga sama lah. Mudah-mudahan atau lebih berkurang juga nggak apa. Karena gini Mbak, saya melihatnya sebagai aspek deteren sebetulnya. Angka ini aspek deteren terhadap potensi anak-anak yang akan menjadi nakal kembali. Sehingga kedepannya tidak muncul anak-anak seperti AG seperti ini. Oke, faktor deteren itu artinya agar tidak diulangi kembali begitu ya, Prof ya? Agar anak-anak lain. Sekarang ini kan kenakalan anak kan muncul, Mbak. Muncul di mana-mana. Tawuran sarung. Ini tidak terjadi lagi. Karena aspek pidana itu jangan diartikan suatu yang bersub menista. Enggak. Tapi sebagai aspek pembinaan. Apalagi nanti seandainya dari putusan itu kan ada 5 macam, Mbak. Putusan pidana anak itu, Mbak. Bisa terkait dengan peringatan, bisa terkait dengan pidana bersyarat, kerja, yang terakhir penjara. Mudah-mudahan tidaklah sampai penjara. Tapi pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga. Itu sudah bagus sekali. Karena memang prinsip peradilan anak itu bagaimana anak ke depan itu tidak menjadi trauma.
masih bisa berkembang, masih bisa menjadikan sebagai aset bangsa. Coba kalau kita lihat 4 tahun misalkan ya, 4 tahun terbukti. Kan si AG ini kan 15 tambah 4, 19. Oh itu masih muda, masih muda. Kan teorinya itu dalam pidana anak itu maksimal seberat-beratnya adalah 10 tahun, Mbak. Jadi dalam pidana anak itu nggak ada pidana mati, pidana seumur hidup, 20 tahun kan, maksimal 10 tahun. Artinya apa? Undang-undang sudah merumuskan demikian, kalau anak ini AG 15, tambah 10 tahun, 25 tahun. Itu maksimal. Maksimal. Mudah-mudahan tidak terjadi. Dan diharapkan kemudian di saat sudah menjalani hukumannya, dia kemudian akan jera dan memiliki masa depan yang cerah ke depannya begitu ya Prof ya. Oke, kita sudah tersambung dengan kuasa hukum terdakwa AG, Birawa J. Arifi. Selamat malam Mas Birawa. Ya, selamat malam Mbak. Oke Mas Birawa, kita tadi sudah mulai membahas bagaimana kemudian tuntutan 4 tahun penjara terhadap AG yang disampaikan hari ini. Nah, kalau dari Mas Birawa sendiri, apakah tuntutan yang diajukan ini sudah sesuai dengan perkiraan dan apakah sudah ada reaksi dari AG sendiri? Ya, thank you Mbak. Selamat malam sebelumnya Prof. Jadi memang kami menghormati tuntutan yang sudah disampaikan oleh JPU hari ini saat sidang berlangsung. Dan memang harus kami sampaikan juga ini kami melihat walaupun 4 tahun ya jauh dari hukuman pidana paling lama yaitu 12 tahun, tapi 4 tahun ini memang masih dinilai sangat-sangat berat bagi anak AG. Jadi saat penyampaian tuntutan dilakukan, memang di sini kami melihat anak AG itu berusaha sekuat mungkin untuk dapat memahami tuntutan yang sudah dibacakan terhadapnya, dan sempat juga ada momen yang cukup emosional ya untuk bisa mencerna yang sudah disampaikan. Tapi sejauh ini memang kembali lagi pada prinsipnya kami sangat menghormati tuntutan yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum, dan di sini kami sekarang dari penasihat hukum sedang menyusun dan mempersiapkan nota pembelaan yang akan kami sampaikan di agenda sidang besok saat pembacaan pledoi. Oke, kalau kemudian kita bicara sidang hari ini sudah disebutkan ada 10 poin yang memberatkan AG dalam tuntutan. Nah, ini poin-poin ini apa yang kemudian diyakini oleh kuasa hukum tidak sesuai dengan apa yang diyakini? Ya, terkait poin-poin tersebut memang di sini kembali lagi kita harus melihat bahwa prinsip dari sidang pemeriksaan sidang anak ya kan sifatnya tertutup, maka terkait detailnya tidak akan kami sampaikan di sini. Namun yang bisa kami pastikan bahwa adalah masing-masing poin tersebut akan kami jawab dalam nota pembelaan. Kami juga memiliki argumentasi-argumentasi. Kami juga sudah memeriksa keseluruhan saksi-saksi dan ahli yang telah dihadirkan dalam sidang kemarin dan hari Senin lalu. Dan kami juga sudah melampirkan beberapa bukti yang kami yakini akan membantu anak AG untuk mencapai keadilan ya, dan juga hasil yang kami harapkan bisa mencerminkan keadilan bagi anak AG. Oke, Mas Birawa, salah satu yang kemudian berulang kali disebut adalah alasan David, kemudian alasan Dandi kemudian menganiaya David adalah disebabkan anak AG ini mengalami pelecehan seksual. Maksud kami mengalami pelecehan begitu ya oleh David. Nah, apa kemudian argumentasi yang disiapkan oleh kuasa hukum untuk fakta ini? Ya, kembali lagi kan memang ini pastinya kami sudah menyiapkan bukti-bukti. Tapi kalau memang kita harus melihat pada fakta-fakta yang berlangsung, ini memang bukan salah satu penyebab mengapa pelaku ya MDS ini melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Ananda David. Harus kami ingatkan juga bahwa pada faktanya memang bukan dari anak AG yang menyampaikan hal tersebut, namun dari saksi yang berinisial APA. Ini harus tegas juga karena walaupun terjadi apapun ya terhadap anak AG pun juga tidak menyampaikan kepada satu pihak pun termasuk oleh pelaku MDS. Namun di sini kita harus kembali lagi pada sumbernya. Apabila hal tersebut, informasi yang disampaikan oleh saksi APA ini tidak disampaikan kepada pelaku MDS, maka ini semua kami juga yakini akan sedikit kemungkinan dapat terrealisasi peristiwa yang sangat disesali banyak pihak ini, Mbak. Baik, itu adalah hal-hal yang kemudian nanti Anda siapkan dalam pledoi yang akan disampaikan pada besok hari. Tentunya ya. Nah, apakah juga nanti anak AG akan hadir juga untuk besok? Besok ya hadir, karena kan akan dihadirkan juga oleh JPU ya.
Oke, oke. Sekarang saya ke Prof. Hipnu lagi. Prof. Hipnu, kalau kemudian kita bicara soal rangkaian sidang. Nah, agenda sidang ini dibuat cepat karena memang status terdakwa adalah anak di bawah umur. Nah, ini apakah kemudian nanti tidak akan mengurangi esensi dari persidangan? Apakah nanti kemudian ada fakta-fakta yang kemudian miss di saat sidang dibuat lebih pendek durasinya dibandingkan sidang pada umumnya? Ya, jadi begini Mbak, memang undang-undang sistem peradilan anak itu kalau istilahnya anak mahasiswa hukum itu sebagai bentuk lex specialis dari lex generalis. Jadi hukum yang khusus, berbeda dengan orang dewasa. Kan itu kan. Dari upaya paksanya sudah berbeda. Penahanannya hanya seberapa? 7 hari. Bayangkan kalau kasus orang dewasa, 20 hari Mbak. Penuntut umum juga punya hanya waktu 5 hari. Bayangkan kalau terhadap terdakwa biasa, 30 hari. Persidangan yang harusnya 90 hari, Mbak, ini hanya 10 hari. Oleh karena itu, dalam konteks seperti ini sebetulnya pidana anak itu suatu pidana yang memberikan pada sebagai pertanggungjawaban pada anak, tapi tidak menjadikan trauma bagi anak. Nah, ini sulitnya seperti itu, Mbak. Karena ini anak. Jadi negara itu punya kewajiban bagaimana anak itu menjadi tidak trauma. Makanya diversi yang kemarin peradilan yang harusnya peradilan litigasi ke non litigasi itu kewajiban negara. Negara mencoba mencegah sedini mungkin tidak dilakukan bentuk peradilan anak. Karena itu dalam peradilan ini tadi Mas Birawa isu antara hadir itu juga menjadikan suatu tekanan psikologis. Apalagi nanti saat putusan itu juga tidak wajib hadir. Coba kalau orang peradilan dewasa harus hadir, kan itu loh. Lain dengan namanya in absentia, ini bukan kaitannya in absentia. Ketidakhadiran itu juga sebagai bentuk menjaga kondisi psikologis si anak. Sehingga walaupun nanti terbukti 4 tahun dan pidananya itu pilihan misalkan pidana bersyarat atau pidana pelaksanaan kerja, kan itu, atau pidana di luar lembaga, itu sebagai bentuk sanksi bahwa anak itu menjadi sanksi yang tidak menjadikan trauma, sehingga kedepannya walaupun ada suatu pidana bisa beraktivitas kembali seperti anak-anak pada umumnya. Itu filosofi di dalam peradilan anak yang dibedakan dengan peradilan orang dewasa. Oke, baik Prof. Karena Prof sudah menyinggung soal sidang vonis, karena kita tahu memang sidang vonis ini direncanakan terbuka, sementara lagi-lagi yang tadi kita sudah ketahui bersama AG ini adalah anak di bawah umur. Nah, nanti ketentuannya akan bagaimana Prof? Apakah memang wajib dihadirkan atau tidak atau bagaimana? Dalam peradilan anak, itu peradilan dilakukan tertutup untuk umum. Jadi pemeriksaan Mas Birawa mengatakan bukti-bukti semua tertutup umum. Kecuali dalam putusan. Nah, besok putusannya itu adalah terbuka untuk umum. Karena sebagai putusan terbuka untuk umum, Pak, makanya si anak yang berkonflik dengan hukum, AG, tidak wajib hadir di dalam suatu persidangan. Karena apa? Kalau wajib hadir, orang umum mau nonton, lihat kanan kiri, menjadikan trauma tersendiri. Inilah yang dia hindarkan dari spirit undang-undang peradilan anak ini, walaupun terbukti tapi anak masih menjadi sebagai anak, tapi anak yang bersalah, anak yang berkonflik, sehingga pidananya bisa dilaksanakan yang akhirnya menjadi aspek deteran kepada anak-anak yang berpotensi nakal untuk tidak melakukan suatu tindak pidana anak. Oke, baik. Terakhir menutup diskusi hari ini, Mas Birawa, komentar Anda soal vonis yang akan dibuat terbuka. Sejauh ini bagaimana psikologis atau tekanan yang kemudian dialami klien Anda dalam menghadapi rangkaian sidang dan kemudian nanti ada agenda vonis akan dibuat terbuka dan apakah akan hadir atau tidak? Ya, jadi memang di sini kalau kita melihat kondisi anak AG ya, awalnya memang kita melihat dari awal pemeriksaan sejak ketika kepolisian, kemudian sudah dilimpahkan berkasnya di kejaksaan, sekarang di pengadilan. Proses sidang ini memang pada awalnya itu cukup berat, baik bagi kondisi fisik dan juga kondisi psikis dari anak AG ini. Namun setelah kami dari nasihat hukum dan juga dari pihak keluarga yang senantiasa memberikan support dan dukungan moral ya, semangat kepada anak AG, kita bisa memahami dan melihat bahwa terdapat tekad yang kuat dari anak AG ini untuk bisa melewati dan menghadapi setiap prosedur hukum yang berlaku, khususnya di beberapa sidang terakhir.
Namun kembali lagi karena memang di sini kan pertama kali ya anak AG itu menjalankan prosedur hukum yang sangat-sangat berat, yang sangat-sangat menguras tenaga, khususnya pada sidang hari ini ya, yang dimana agendanya itu ada pembacaan tuntutan dan bagi seorang anak yang berusia 15 tahun yang selama ini belum pernah menjalankan prosedur hukum apapun di seumur hidupnya dan tiba-tiba hari ini mendengarkan bahwa ada muncul angka 4 tahun penjara yang nantinya akan dimungkinkan dijatuhkan terhadap dirinya, itu pasti sangat berat. Ini tadi sempat juga ada momennya di mana ketika mendengarkan dan setelah mendengarkan tuntutan dari JPU, keadaan di ruang sidang itu khususnya anak AG dan juga keluarga itu sangat-sangat emosional ya, dalam artian banyak yang kaget, banyak yang shock, dan juga ini kami berusaha untuk dapat memberikan pemahaman kepada anak AG atas tuntutan yang sudah disampaikan, dan pastinya kami akan maksimalkan agar anak AG dapat menjalankan sisa sidang ya yang akan berlangsung yaitu besok, dan juga estimasinya nanti pembacaan putusannya itu pada hari Senin tanggal 10 April. Nah, komentarnya soal sidang yang nanti akan dibuat terbuka dan apakah memang sudah bisa dipastikan anak AG tidak akan hadir dalam sidang tersebut? Mas Pastinya Birawa? ini kan masih dalam pertimbangan ya, karena kan kita nantinya akan ada banyak pertimbangan selain dari kondisi psikis dan juga fisik ya dari anak AG, tapi juga kita akan melihat apakah nanti suasana di pengadilan pada tanggal 10 April nanti kondusif untuk bisa menghadirkan anak. Nantinya pasti kita akan mendengarkan juga pertimbangan dari pekerja sosial yang mendampingi anak AG dan juga psikolog anak yang mendampingi. Namun juga kita tetap berkoordinasi erat dengan pihak pengadilan dan juga JPU nantinya apakah untuk kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamatkan dalam pasal 2 Undang-Undang SPPA, kita harus bisa memastikan dihadirkannya atau tidak dihadirkannya anak AG dalam pembacaan putusan sudah mewakili kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Baik, kita akan lihat sama-sama bagaimana kemudian terus kelanjutan dari persidangan terhadap kasus penganiayaan David Ozora ini. Terima kasih Mas Birawa dan juga Prof. Hipnu atas waktunya di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Selamat malam Prof. Sehat selalu. Korlantas Polri kembali menerapkan sistem ganjil genap pada arus mudik dan arus balik selama musim Lebaran 2023. Ganjil genap akan dimulai pada 18 April hingga 2 Mei 2023. Sesaat lagi.